Hi, trader. Hi. Welcome back. Trader. Say Horace. Horace. Okay. Be quiet ya, bro. Just give me 5 minutes. Oke, guys. Ini gold. Saya mau bikin analisis, tapi saya pikir aku bikin aja videonya langsung di saat aku mau analisis. Jadi ini level-level ini barusan saya bikin level ini dari sebelah kiri ya. Jadi ini trading di hari ini kita range-nya. Jika saya bikin box begini di gold ya, kamu para pecinta gold, I know you guys like gold. Senin, Selasa ini aku trading, saya trading up, saya trading short. Senin, Selasa. Namun hari Rabu saya tidak trading, which is I think, kenapa sih gua nggak di gold? Karena gold dari hari Rabu dia keep running, fly to the moon, guys, fly to the moon, okay? Jadi saya agak kecewa, kenapa? Karena saya menemukan diriku di gold ini memang dari dulu. Gold ini termasuk sangat enak di trading, guys, daripada NQ. Cuman karena aku udah 3 tahun terakhir ini suka NQ, aku berpindah, aku selingkuh dari gold ini, and I'm kind like, you know what? Aku sudah mulai sadar diri, kayaknya aku sudah tidak begitu secinta itu ke Nasdaq. You know what I mean? But anyways, forget about it. Kita to the point aja langsung ya. Jadi, oke. Yang saya bikin setiap minggu, oke, ini level-level saya, kecuali ini ya, yang 397 ini saya baru buatkan. Jadi ini belum eksis tadi, dan ini semua sudah eksis. Hanya saya ini sudah eksis juga. So, oke. Yang selalu saya lakukan, saya akan bikin range price, you know, di sini. Ini dia. Jadi dari, let's see, Kewit juga itu price, atau di level di sini 92, 292, or let's say, oke, 95, oke, ketiga 80, ya kan? 380. Jadi ini akan menjadi indikasi buat saya untuk level-level untuk minggu depannya, untuk besok gitu loh, guys. Sesimpel itu, I sharing with you, I know. And then let me eksekusi dulu ini ya, biar lebih lebar, karena banyak sekali yang mengatakan, kenapa sih kecil? Ya, begitulah. Oke, aku mau bikin dulu ini hitam, guys, karena aku tidak suka ada grid. I don't like grid, so okay, let me do that. Can you please stop it? Okay, there you go. Lebih rapi begini. Ya. Ini dia yang 4 jam. Tapi saya tidak extended. Oke, mungkin kamu bingung kenapa begitu. It's okay, no problem. Aku bisa bikin extended hours-nya. Dan aku akan bikin warna hitam deh. Karena aku nggak suka adanya warna hitam aja. Oke. Oh my god. Oke, anyways, it's okay. Never mind. Ini 4 jam, guys. Ini 4 jam. Jadi, yang coba saya kasih tunjuk ke kalian ya. Gold itu semenjak perang-perang sangat mantap, guys. Gold itu sangat-sangat price-nya malah high, keep up, dan
kamu perhatikan ya, sering sekali terjadi kalau kamu trading di gold atau di oil, kalau oilnya kalau oil sama gold itu up, biasanya yang seperti indices kayak Nasdaq, saya perhatikan itu kadang saya bikin dua chart saya ada di gold sama Nasdaq. Jadi saya melihat perbedaannya itu sangat unik guys. Seperti yang saya pernah bikin videonya di Nasdaq, YM, IS sama RTY, selalu sama pergerakannya. You know what I mean? Jadi yang saya perhatikan seperti kamu tidak heran lagi kalau dolar itu naik, oil akan down. You know what I mean? Sama kalau gold up, US dollar itu biasanya down. You know what I mean? I think you will know, you know? Karena kalau aku trader future, kamu di forex tidak ada kok bedanya, nggak ada, sama pergerakannya. Cuman spread price-nya itu kan tergantung broker masing-masing. Makanya kalau kamu perlu memakai broker yang populer guys. Misalkan seperti saya memakai swap ini Thinkorswim. I don't know, di Indonesia mungkin nggak ada. Jadi pastilah ada di lokal juga yang broker bagus ya, bukan broker-broker nakal, you know. Anyways, mari kita ke nitty-gritty-nya di minggu ini, yaitu gold. Yang saya perhatikan di sini kemungkinan besar. Jadi skenario-nya sangat gampang buat saya ya untuk bikin gold price saya itu. Jadi, oke. Saya selalu dari 1 minggu dulu ya. Let's go to 1 week. Oke, kamu harus memahami ini. Apa artinya ini? Jadi week ini telling you story, right? Jadi ini 1 mingguan yang saya perhatikan di sini. Oke, sorry guys. You see this week? Ini buat saya masih magnoso akan 3.509 sangat possible. Okay? Sangat possible. Edit. Rectangle. What the heck is that? Anyways, I don't know, man. What the heck is that? Begini guys. Tunggu. Sabar ya, sabar. Aku mau main golf ini sebetulnya. Ini. Jadi ini sangat-sangat possible. Makanya yang kamu perhatikan di sini, tidak mungkin kan besok langsung tancap gas. No, sayang, no. Paling-paling juga besok skenario-nya itu besok, you never know. Karena kita selalu tancap gas ini dari 1 minggu, you never know. Mungkin aja bakalan begini-beginian, consolidation, and then gimana-gimana gitu, ya kan? You know the point, you know what I mean? So anyways, aku hapus dulu ini biar kalian lebih ngejereng melihatnya. Anyways, dan who knows, mungkin akan print new all time high, you know? Karena market memang, semua market belakangan ini semenjak adanya si Donald Trump, udah hampir 6 bulan di office sebagai presiden, banyak sekali hal yang bagus terjadi di Amerika loh guys. Jadi si Donald Trump ini memang presidennya, aku bilang ya, banyak sekali orang-orang lokal yang tadinya tidak suka sama dia, yang tadinya dia sangat banyak dibenci orang-orang American, orang Amerika, seperti contohnya teman saya ada Californian itu rata-rata Demokrat guys, si Donald Trump itu Republik. Sekarang saya melihat, kalau saya memperhatikan mereka bicara, mereka mulai menyukai si Donald Trump. Banyak sekali dia mengubah ekonomi di US. Banyak sekali dia ingin memperbaiki keeroran yang sudah lama terjadi, you know. So setiap ada news Bloomberg atau si Donald Trump bikin Twitter atau apa, kamu harus pay attention, karena it's only matter of, you know, nggak sampai 2 detik kamu bisa margin call jika kamu memakai prop seperti saya,
$50.000 hanya punya thresholdnya itu $2.000 kan gitu. So anyways, ini yang saya lihat. Jika kamu di hold di sini, di minggu ini, nanti aku akan bikin live one day, and then kita akan talking more about perspektif ekonomi dari besar pictures, you know what I mean, dari apa kaitannya politik dengan ekonomi. Tentu ada, sangat-sangat ada. Saya dulu paling tidak suka politik, guys. Sampai sekarang juga saya tidak suka, karena politik itu, black and white. Istilahnya, kalau kamu tidak mencintai saya, kamu harus membenci saya. We don't have to be like that. Kamu bisa disagree dengan saya, kamu bisa tidak suka dengan saya, tapi nggak harusnya kamu membenci saya. You know what I mean? Jika kamu suka strategi saya, oke, go for it. Jika kamu tidak, ya kamu nggak perlu, apalah itu levelnya, itu behavior, seperti itulah politik. Makanya aku nggak suka. Namun kamu sebagai trader, kamu harus hati-hati. Paling tidak, kalau jam tertentu, misalkan 8.50 New York, itu sering terjadi, itu sering waktu tertentu untuk big data. Ya udah, hindari aja 5 menit itu. Whatever happen, just fokus di price-mu, price actionmu. Seperti ini nih, ya kan? Ini kalau kamu lihat ini dari Selasa sampai Rabu ini, fokus aja di sini, price action. Nah, kalau kamu technical analysismu mungkin double bottom. Kalau double bottom atau double top itu biasanya akan tremendously movementnya pasti besar, ya kan? Apakah ini nggak besar? Besar dong ini. Coba. Nah, begitu maksud saya, guys. Jadi kita remove dulu ini ya. Oke, biar kamu nggak kebingungan, saya bisa remove all of this. There you go. Lebih nice kan? Makanya aku suka chart yang clean, guys. Aku suka. So, let's see. Okay? Jadi, as you know, ini range kita di minggu ini. Sesimpel ini, guys. I know kamu akan surprise. Sesimpel itu strategimu, Inang. Yes. Karena trading ini udah sulit, jangan dipersulit hanya untuk kedengaran complicated. I don't like it. Aku dulu, seandainya aku bisa langsung di strategi yang aku apply sekarang ini, mungkin aku sudah lebih successful sekarang. Namun, ya itulah, aku nggak menyesal segala trial and error saya, guys. Nope. Tidak, saya tidak menyesali itu. Jadi seperti yang kamu lihat, dari mana segala level saya, ini dia. Ambil yang jelasnya aja. Jangan terlalu banyak sekali seperti ikan asin di chartmu ya. Nanti kepalamu pusing juga. Maaf ya, bukan bilang kamu kepala-kepala, but I mean like pusing. Jangan. Nanti pusing. Bikin yang santai-santai, yang membuat hati damai untuk technical analisismu. Kamu pasti dapat duit. Jadi jangan asal ambil signal dari saya. Aku bilang sama kalian sekarang, ini harus kamu mungkin bisa belajar dari bagaimana saya menentukan level saya, atau bagaimana saya menentukan bagaimana minggu ini. Tapi kamu harus bertanggung jawab untuk perbuatanmu sendiri. You have to keep your own accountability for yourself, Nanti pula kamu berhasil, ya puji Tuhan. Kalau kamu nanti rugi, aku pula yang disalahkan. Jadi warning ya, ini saya hanya sharing apa yang saya lakukan setiap minggu, setiap hari di skenario trading saya. Oke, geng? Jadi perhatikan ini gold, guys. Aku belum ke Nasdaq nanti aja. Tapi saya sudah berikan barusan di post saya. Oke. So anyways, yang minggu lalu kita itu 3.300. Ini kita di hold ya, atau 3.095. I don't have to be perfectionist, guys.
Lagi-lagi saya bilang aku paling tidak suka sama trader yang perfeksionis. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan kamu, menghancurkan prosesmu. Jangan perfeksionis. Jadi week ini, ya ini masih valid price-nya. But you know what? Ini accepting data. Accepting data itu artinya benar-benar klop dia. You know what I mean? Kayak udah sudah pasti, you know. Makanya aku establish level saya itu dari sini, bukan dari sini. Ini bisa jadi reference atau pilihan kedua gitulah. You know what I mean, right? So anyways, low di minggu lalu, range kita 3.300, okay? 3.300, and then the higher di 3.381. Jadi ini level-level yang penting kamu perhatikan untuk di sini, untuk besok, you know. So, di sini kamu pasti banyak sekali mendapat pelajaran, guys. Benar deh. Perhatikan baik-baik. Ini juga level ya, you see this? Jadi tidak ada coincidence. Ini juga level, okay? Ini juga level. Cuman ini untuk mingguan aku tidak akan bisa detail karena aku lagi-lagi aku bilang aku tidak suka ini terlalu ribet nanti. Jadi okay. You know what I'm saying di gold. Saya memperhatikan gold ini. Okay. Kemungkinan besar jika kita di hold di sini, di hold 3.360, you know, and then kita bisa lepas di sini di 3.370, maka apa? Maka aim ke sini untuk minggu ini. Nah, ini untuk mingguan, bukan untuk besok. Seandainya untuk besok, kamu harus melihat detail di sini. Ya, di sini. 3.392, you know what I mean? Atau 3.095 gitu. Jadi ini masih beda dengan small target atau untuk day trading untuk besok, it's another different. Oh, sulit sekali. Maksudnya another different bahasaku. Maksudnya untuk besok itu bakalan berbeda lagi, tapi sama metodenya. Jika ini di hold, maka kita akan melihat ini potensial bakalan membuat new level yang all time high, you know. Seperti itu, sesimpel itu, guys. Sesimpel itu, bahkan ini kemungkinan besar. Yap. Ke 500. Okay. Jika kita di hold di sini, right? And then 3377. Kalau ini lepas, ya, kalau ini lepas, apalagi lepas lagi ke 406, ya, ini most likely akan ke level-level di atas. Itu makanya kamu harus memahami candle analysis. Saya sudah bikin videonya kemarin atau minggu lalu. Belajar aja deh, belajar. Fokus prosesnya, jangan dulu fokus sama untungnya ya. Aku aja udah 6 tahun ini, aku selalu bilang aku itu adalah student of market, you know. It's the same like student of life. Tidak ada pernah habis-habisnya develop atau evolve your trading. Jadi gitu guys. Nah, kemudian untuk yes honey, sell skenario-nya ya. Yes, Guru. Daddy says stupid ugly. Oh, Daddy, stop saying that. Okay, honey, I will talk to Daddy later. I'm sorry, guys. Ini anakku datang mengadu. Mungkin bapaknya dimarahin dia. Ngadu. Amy, stop. Close the door. Mommy working, okay? Close the door. Close the door. Ini anak benar deh. Dibuka lagi. Go now.
I lock the door. I'm sorry guys, this is why, this is why. Oke, ini untuk skenario up-nya ya guys. Untuk skenario up-nya, oke? Kamu harus melihat dari daily atau weekly. Kamu memahami ini struktur market kita itu di sini. Makanya aku bilang kita itu kemungkinan akan ada pullback and then we will go up. You know what I mean? Seperti yang aku bilang, jika kamu di weekly begini, kita bearish, maka apa? Di daily kita akan naik. Di hourly apa? Down. And then di 5 menitnya pasti begitu, satu naik, satu turun, satu naik, begitu. Jadi berdansanya begitu guys. Kamu bakalan flabbergasted. Oh my God. Kamu pasti akan surprise begitu maksudnya multi-time frame analysis, oke? Kalau kamu memahami multi-time frame analysis, kamu akan lebih sangat puas dengan analisismu. Kamu memastikan harga-hargamu masuk ke level after itu kayaknya rasanya enak banget, So ini, oh my goodness, for real. Be quiet, close the door please, okay? Just give me 5 minutes more. Okay guys, mari kita ke oh my God, ini dia makanya aku nggak bisa fokus. See guys, ditunjukkan tangannya ke saya, telunjuknya don't lock the door. Jadi, I don't know. Anyways. You need to stop locking the door like my sister. Yeah, you're right. Okay guys, jadi ini kalau kita di hold 342, 360 ini, kalau di hold dia, maka kita akan bermain ke atas, oke? Nah, kalau dia lepas dia 360 atau let's say 342, itu banyak sekali ruang untuk dari sini pun, ruang ke sini itu banyak loh guys. Banyak, dan ini juga ada level ya, makanya aku bilang saya membuat level ini hanya untuk mingguan. Jadi kalau untuk harian dari sini saja ke sini dan ke next level ini nggak mungkin satu hari, mungkin aja sih, sangat mungkin aja seperti ini. But you have to see this, and then what you gonna do is apa yang kamu lakukan, ini level, oke? Ini level. Jadi kamu aim di sini atau di sini. Oke. Ini hanya karena mingguan. Kalau harian aku lebih detail lagi dari 15 menit atau 5 menit gitu loh guys. You know what I mean, right? Oke guys, semoga ini membantu ya. Jadi level-level ini sangat tidak susah untuk kamu memahami. Dan level-level ini hanya dari salah satu yang memperkuat tradingmu, yang membuat kamu pintar dalam trading. Satu, your trial and error and your experience, pengalamanmu yang babak belur udah lama, tapi jangan pula kamu babak belur margin call tapi kamu nggak pernah backtesting atau tidak pernah mengambil data mengapa kamu loss. Jadi kamu nggak ada self refleksi, nggak ada correction, tidak ada koreksi diri. Jangan sakit hati dibilang gitu guys, karena aku banyak sekali koreksi diri yang 6 tahun ini, makanya aku bisa evolve di trading saya. Dan guys, itu tidak akan berhenti di sini aja. Seumur hidup saya akan belajar dengan gimana menjadi trader yang jauh lebih bagus. Saya sudah memakai trend line, segalanya, RSI. Aku tidak bilang mereka itu tidak bagus, membantu. Yang membantu kamu itu experience, ambil datamu dan backtesting, memahami struktur market. Guys, aku nggak tahu lagi berapa puluh kali saya mengatakan ke kalian, menjadi trader yang sangat-sangat bagus itu, at least in my opinion, dan beribu podcast yang saya sudah dengarkan, dari yang sudah veteran, udah tua-tua, udah 50 tahunan, seperti Albrook buku yang saya baca ini, itu trading kita itu price action. Seperti ini guys, price action, higher low and then higher high. Look at this, how beautiful is this? Jadi yang begini-beginian, higher high, higher low, and lower high,
menjadi lower low, yang begini-beginian. Jadi kalau kamu sampai aku nggak bisa fokus. Oke, mungkin karena perspektif dari 1 jam ini bergab-gab agak pusing. Misalkan begini nih, higher high, sangat simpel kan? Higher low guys, bukan higher high. Ini ya kayaknya. Ini sangat sepele di mata saya dulu. Pemula saya ini sebetulnya saya ada di kelas yang 5 tahun lalu, tapi nggak pernah aku benar-benar pay attention. And then now, I back to basic. Jadi jangan sepelekan basic guys. Ini dia kita makanya jangan forget about big time frame. Itu classic error di trading. Contohnya, mari kita ke 2 menit atau 5 menit. Oke, ini 15 menit ya. Oke. Aku kasih contoh yang sangat maknioso di sini ya. Ini gold guys. Oke, apa yang kamu lihat di 1 jam? Di sini. Kamu lihat uptrend ya kan? Nah, kamu lihat di uptrend. Ini data per ini guys. Data di sini ya. Saya akan kasih kamu multi time frame analysis yang termaknioso di dunia ini. Oke. Jadi saya sengaja zooming supaya sangat lebih maknioso guys. Nah, perhatikan sifat candle di day, di weekly. Ini bullish ya kan? Bullish ya. Overall kita masih bullish. Jadi ini semua kita masih uptrend. Siapa tahu kamu nggak tahu, kita itu masih uptrend, strong uptrend. Namun ini range kita, consolidation di sini. Tapi kamu juga harus memahami, kalau aku bilang consolidation, di mana consolidation-nya gitu loh. Itu menjadi pertanyaanmu. Kalau saya bilang, gold consolidation. Kalau kamu pergi ke 1 menit atau saya tidak memakai 1 menit ya. Kalau kamu pergi ke 1 jam, apakah ini consolidation? Tentu tidak. Look at this. Big trend, uptrend. Kamu pergi ke 5 menit. Jadi kalau aku bilang uptrend di time frame berapa? Jadi itu salah satu membuat kamu lebih cepat memahami. It's depend what time frame. Apakah kamu swing trader, apakah kamu scalper? Kalau kamu day trading atau scalper, I know kalian itu pasti fokusnya dari time frame paling 1 jam yang paling penting buat kalian. 15 menit bahkan. Banyak sekali yang hanya fokus di 15 menit. Karena memang itu yang kamu butuhkan. Karena hanya kamu membutuhkan pergerakan ini saja, seperti ini. That's it, all you need. And then you enter again. Itu kalau perspektif dari scalper, ya kan? Dan kamu fokus di 5 menit, 2 menit, dan 1 menit. Maybe, And that's okay. Enggak ada yang salah dengan small time frame. Makanya aku bilang, kamu harus mampu berdiskusi dengan dirimu sendiri. What kind of person I am. Kamu tidak bersabar, ya scalping itu atau day trading menjadi jawaban. Apakah kamu sangat cepat mengambil kesimpulan atau quick thinker, ya scalper itu menjadi jawaban. Dibilang apakah itu jadi gambler, apakah itu jadi orang yang tidak sabar, belum tentu. Semua orang punya keunikan masing-masing. Kalau kamu memang punya kapital yang besar, misalkan kamu punya 100.000 account, itu account pribadi 100.000 US dollar ya. Kalau kamu swing, just think about it guys. Misalkan kamu swing trading, ya kan? Kamu swing trading di sini. Kamu bisa exit di sini udah puluhan ribu dolar, Atau mungkin kamu bakalan exit di sini karena ini big uptrend ini guys. You know what I mean? And then jika kamu swing, ini udah terestablish new lower high, oke? Karena ini potensial lower high. Belum pasti dia lower high. Jadi berpotensi
berpotensi tinggi dia akan menjadi lower high, yang dimana sebelum dia change of character ya, seperti basicnya ada di ICT juga. Change of character itu kamu sangat mudah untuk memahaminya kalau ini bakalan bearish. Why? Karena ini dia price action ini. Dia sudah higher high di sini, ini higher low, lower low, and then ini kan lebih tinggi ini dari sini. Karena ini higher high, harusnya ini tadinya begini ya kan? I know ini sangat boring, tetapi jangan kau pikir ini sangat sepele, ini sangat penting. Harusnya begini kan ekspektasi kita dari price action. Makanya harus memahami struktur market. Nah, jadi kita gagal go up, maka apa yang terjadi? Kita adanya lower low. And then ada lower high. Ini potensial lower high guys. Jangan dari higher high kamu langsung mengatakan, oh ini lower high. Oh ini lower high. No. No. Oh sorry, bukan ini. Oh ini lower high. No, potensial lower high. Oke? Ini potensial lower high. Kenapa? Karena ini belum swift. Ini belum swift ke sini. Nah, sekarang di sini kamu udah terestablish, sudah tersah adanya lower high di sini. Maka kalau kamu swing trader misalkan, atau ini bisa kamu apply di scalpingmu dengan small time frame di 2 menit atau di 1 menit. And then ini bisa juga kamu gabungkan. Makanya harus semua dipelajari guys, jangan bosan belajar. Kalau kamu melihat ini, apa yang terjadi? Double top, ya kan? Kalau kamu yang pakai technical analysis atau sifat-sifat chart analysis, ini double top. Biasanya kalau double top apa yang terjadi? Akan rapidly big move. Bukankah ini rapid big move? Buat saya ini big move. Bisa kamu take profitnya? Sorry guys. You can take profit di sini. Kalau kamu swing satu aja dari 60 ke 294 itu udah puluhan ribu guys. Kalau di gold, karena apa? Ini dari 1 jam bukan 1 menit. You know what I mean? The same. Ini sama sistem tradingnya di small time frame jika kamu day trading atau scalper. Ini jika kamu di swing. Tapi ini guys, bayangkan ini jangan 1 jam. Kalau aku menjadi seorang trader swing, saya akan enter di 4 jam. Saya akan entry di sini, bukan di 1 jam. Itu contohnya. Makanya jangan sepelekan big time frame. And then look at this, how nice is this? You see this? Higher low, higher high, higher low, higher high, higher low mungkin seperti skenario saya untuk minggu ini. Higher high. Begitu. Jadi struktur market kuncinya pelajari, kurung diri kamu login di kamarmu belajar, pahami higher high, higher low, jangan langsung bilang oh ini higher low, kamu tidak tahu, bisa aja nanti misalkan yang tadi yang ku bilang, bisa aja ini bukan higher high, jadi harus smart, harus thinker, harus apa ya, berhati-hati maksudnya. Makanya perlunya memahami sifat-sifat candle analysis. Bisa aja ini menjadi apa? I know ini agak panjang, tapi guys kamu belajar banyak di sini. Karena memang dari struktur market dia udah adanya higher low, higher high, tapi kan kita fail, makanya kita down gitu. Jadi harus selalu ada 2 skenario-nya. And then ini 1 jam, pergilah ke 5 menit, pergi ke 15 menit. And then di sini kamu melihat bentuk-bentuk candle analysis, sifat-sifat candle analysis di area-area tertentu, area penting, key level seperti ini juga key level, you know. Jadi kalau kamu mendengarkan saya selalu bilang
level itu either itu support atau resisten, sama aja supply and demand, atau bikin aja ini namanya si mie goreng, ini si ayam penyet, I don't care. Tapi you know what I mean, kamu tahu maksudnya kan? So good luck guys, semoga ini banyak sekali berguna untuk kalian. Jadi kalau kita lepas di sini, jadi ini banyak sekali level-level tujuan untuk menjual. Begitu juga sebaliknya. That's it. See, nggak ada pakai. Saya tidak pernah tunggu ini cross moving average. No, ini hanya fantasi. Ini tidak sepenting memahami price action. Forget about all of this indicator. I don't care. Okay? Jadi yang kamu harus pedulikan adalah memahami struktur market ini, price action, and then memahami candle analysis. Bagaimana sifat-sifat candle analysis di area-area tertentu. And then jangan over trading. Itu another video, okay? Karena itu yang lebih termaknyoso di dunia trading ini, seperti yang saya lakukan. Overtrading lah, revenge lah, nanti berantem sama suami, ujung-ujungnya overtrading sampai margin call, ujung-ujungnya udahlah, nanti balanga piring dipecahkan, ya kan? Padahal kita yang salah, kita yang nggak bisa melindungi diri kita. Karena apa? Yaitu dia ada greedy, sudah beruntung $500, pengen lagi 1.000. Guys, itu real. Itu real di trading, oke? I guarantee 1000% semua trader pernah mengalami hal seperti itu. Anyway, semoga ini bermanfaat guys, and see you in the next video. Bye-bye.